Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Bagi engkau, bagi kita, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan sekaligus Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Kalau engkau percaya, engkau dan istrimu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita masih dalam judul yang kedua, masih dalam judul di mana tema kita adalah The Fruit of the Holy Spirit, buah daripada Roh Kudus. Saya masih akan tetap membacakan ayat tersebut. Dalam sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, biarkan buah Roh Kudus itu berbuah lebat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam Galatia 5 masih dalam ayat 22, demikian bunyi firman Allah, ode karpos to menekmatu estin agapi ara irini makrotimia hiristotes agatos ini fistis prautes dan juga engratia kata ton o estin nomos. Jadi buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan juga Christos, kemurahan, agathos ini kebaikan, pistis kesetiaan, prautes kelemah lembutan, gratia pengendalian diri, self control. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan kita melanjutkan pada bagian yang ketiga di mana Tuhan ingin kita berbuah tentang Roh Kudus itu. Bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa berbuah di dalam kehidupan kita, bagaimana? Karena kita mau kita ambil, nggak akan bisa. Kalau kita nggak satu sifat dengan dia, kita tidak mengikatkan diri dengan dia, kita tidak mengenal dia, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi sifat daripada Tuhan itu. Dan itu sebabnya bagian ketiga dikatakan, kita harus mengasihi dia, haleluya. Ini penting. Jadi kalau kita mau memiliki buah Roh Kudus, sifat yang Tuhan miliki itu, kita harus memiliki kasih, ya. Nanti saya akan terangkan apa itu kasih. Ada 4 arti kasih itu. Jadi kalau kita memiliki kasih daripada Allah, dasar segala sesuatu yang menggerakkan hidup kita dan pokok segala sesuatu yang dimana kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada manusia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan simpel katanya. Kata firman Allah, mereka melakukan firman Allah. Dan mereka menuruti perintah Allah. Haleluya. Dan hidup menyenangkan hati Allah. Taat kepada Allah. Jadi begitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Dia tidak akan membuat susah Roh Kudus. Tidak. Tapi dia akan membuat Allah tertawa dari surga. Puji Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak akan biarkan dia menangis dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Karena apa? Kita punya kuasa kebangkitan. Kita punya buah Roh Kudus dalam hati kita. Dianugerahkannya bagi kita untuk bisa menyenangkan hati Allah. Tapi ada banyak orang memilih untuk mengambil buah-buah setan, buah-buah kejahatan, buah-buah daging. Antara lain percabulan, iri, dengki, benci, pesta pora, dan lain sebagainya. Itulah buah-buah daging. Tapi kita mau berbuah buah Roh Kudus, bukan berbuah hawa nafsu. Ya. Yang kedua kata firman Allah, nanti Anda bisa baca dalam 1 Yohanes Yohanes 15 ayat 9. Maaf, Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Supaya kita mengasihi Tuhan, sama seperti Yesus mengasihi Bapa mengasihi dia, dan dia juga mengasihi kita, dan kita kembali pula mengasihi dia. Yang keempat kata firman Allah, kita harus mengingat dia. Jadi we must remember about him. Ya, kalau setiap kali kita perjamuan, apa yang dikatakan oleh pendeta, setiap kali kamu makan dan meminum ini, ingatlah akan dia, maksudnya apa? Supaya kita selalu berterima kasih dalam hidup ini. 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan dan 10 pujian kepada Tuhan. Itu kita naikkan terus menerus kepada Allah dalam rangka apa?
kita mengingat segala hal yang telah Tuhan lakukan. Dengan harapan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu berkenan di hadapan Allah. Mengingat apa yang sudah dilakukan, penebusannya terhadap kita. Bukan karena kita benar, bukan ketika kita melakukan apa yang baik, tapi ketika kita sedang masih tinggal dalam lumpur dosa, diangkatnya kita dari lumpur itu, dipindahkannya kita kepada kehidupannya. Supaya apa? Kita bisa menjadi terang yang tadinya menjadi kutuk, diubahnya menjadi berkat. Yang tadinya menuju kematian, diubahnya menuju berkat Allah. Yang tadinya menuju kematian kekal, diubahnya menjadi penerima kehidupan yang kekal. Itu sebabnya, mari hasilkan buah-buah Roh Kudus itu. Dan kalau kita mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus, nggak bisa kita lepas dari Tuhan itu. Nggak bisa kita katakan, oh aku bisa tanpa Tuhan, aku bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Jadi ingat apa yang telah dilakukannya. Kalau kita mengingat apa yang telah dilakukannya, sebenarnya kita hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau kita mengingat Dia, ini bukan lagi it is not about me, but it is about Jesus Christ, ya. Jadi ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, pembebasan yang luar biasa, membebaskan kita dari keterikatan akan dosa. Semua manusia sudah berdosa, tapi dengan kita datang kepada Yesus, dengan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa-dosa kita disucikan, dimurnikan oleh darahnya yang kudus itu. Jadi ingat apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kita. Dan yang terakhir, kita harus meniru Dia. Haleluya. Ini kalau Yesus berkorban, kita harus beranilah berkorban. Kalau Yesus berdoa, kita harus berdoa. Kalau Yesus baca firman Allah, kita harus berani baca firman Allah. Kalau Yesus memperkatakan firman, ya bayangkan ketika setan mencobai dia di bukit, di atas bukit, dia mengatakan firman. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus mengatakan firman. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi kita harus meniru Dia. Meniru apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Meniru apa yang telah dilakukan di muka bumi ini. Walaupun ya kita tidak akan bisa meniru sepenuhnya. Bayangkan bagaimana kita meniru untuk mengorbankan diri, kayu salib, tidak akan mungkin. Ya, tapi karakter perbuatannya, sifatnya, di mana dia rela berkorban, itu harus ada dalam hidup kita. Di mana kita harus mengutamakan yang lain, harus ada dalam hidup kita. Kita hidup ini bukan menjadi beban. Kita hidup ini bukan abaris. Bukan menjadi beban. Kita hidup menjadi hal yang menyukakan hati Tuhan, di mana kita memberikan doksa kemuliaan kepada Allah itu. Kalau kita memberikan doksa kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, saya yakin dan percaya memang itu tujuan Allah, supaya kita memberi kemuliaan doksanya kepada Tuhan itu. Ketika doksanya Tuhan tinggal juga dalam hidup kita, ya karena kita meniru segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah rugi menuruti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi mau saya katakan, mari kalau engkau mau bertumbuh, saya akan simpulkan di terakhir ini, kalau kita mau bertumbuh, saya ingatkan kembali, ingat bahwa kita harus tinggal mengikatkan diri pada Dia. Kita harus mengenal Dia. Yang kedua, ketiga, kita harus mengasihi Dia. Yang keempat, kita harus mengingat Dia. Dan yang kelima, kita harus menuruti Dia, ya, meniru Dia, ya, sekaligus mentaati Dia selama hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan baru nanti besok kita akan bercerita soal agape and hara, ya, soal kasih. Ada 4, hara itu ada 3. Jadi dalam apa sih hara itu dalam bahasa aslinya, sehingga kita tahu betul, ya, apa sih kasih itu, sehingga tahu betul. Memang kita sudah tahu apa itu kasih, ya, tapi kalau disuruh mendefinisikan kasih yang benar, kita belum tentu tahu, ya. Dan ketika kita tahu, kita semakin dalam mengasihi Tuhan, semakin dalam mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari selalu berbuah Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami berbuah roh-Mu, berbuah kebenaran, berbuah kasih dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beraktivitas tentunya. Selamat kita berehat. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa, kekuatan firman senantiasa ada dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap.